Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Allah selalu melimpah dalam hati saudara. Pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan kisah Petrus berjalan di atas air beserta dengan maknanya. Peristiwa ini terjadi setelah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk pergi mendahuluinya menuju ke Betsaida. Jadi para murid naik perahu, sementara Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Pada jam 3 malam, terjadi badai yang cukup kuat. Angin sakal di tengah danau yang membuat perahu para murid terombang-ambing. Saat itulah para murid melihat ada satu sosok yang sedang berjalan di atas air, dan mereka ketakutan melihat sosok tersebut. Mereka mengira itu adalah hantu, tetapi ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar dan mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus, maka Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, berkata kepada Tuhan agar Tuhan menyuruhnya berjalan di atas air. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi selanjutnya adalah Tuhan Yesus menyuruhnya untuk datang kepadanya. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi Petrus berjalan di atas air, sungguh luar biasa saudara. Tapi ketika dia merasakan tiupan angin, Petrus menjadi takut dan ia mulai tenggelam. Saudara dapat membaca kisah ini di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Mengapa engkau bimbang, hai orang yang kurang percaya?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini sungguh luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena di dalam kisah ini mengandung mujizat, hal yang melampaui akal logika kita. Berjalan di atas air, bertentangan dengan hukum-hukum alam. Tetapi kita melihat bahwa kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus Kristus sanggup mengatasi segala apa yang ada di dalam alam ciptaannya. Dia yang menciptakan dan dia yang berdaulat. Dia berkuasa atas ciptaannya. Tuhan Yesus sanggup melakukan apa yang mustahil, yang tidak masuk akal dalam pikiran kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini ada 3 makna yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. 3 makna yang diperoleh dari kisah Petrus berjalan di atas air. Yang pertama, saudara, bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara yang mustahil. Tuhan Yesus punya kuasa atas segalanya. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Karena apa? Dia sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara mungkin mengalami situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara mengalami suatu keadaan yang saudara merasa di mana saudara tertekan, susah, menderita. Tapi saudara, bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil.
Kalau Tuhan bersama kita, jangan takut. Ada kekuatan Allah yang akan selalu menopang kita. Yang kedua, saudara, makna dari kisah Petrus berjalan di atas air adalah bila Tuhan menghendaki kita keluar dari zona nyaman kita, maka melangkahlah dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita, kadangkala Tuhan mengizinkan kita keluar dari zona nyaman. Mungkin zona nyaman itu adalah pekerjaan kita. Tapi kalau Tuhan menghendaki kita keluar dari zona nyaman itu, maka kita harus percaya bahwa bersama Tuhan, sekali lagi bersama Tuhan, kita pasti bisa, kita pasti dimampukan. Kita harus melangkah, dan kita harus langkahkan kaki kita dalam iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup, saudara, menolong kita. Ketika Dia yang menyuruh kita, maka Dia juga akan menyediakan apa yang kita perlukan. Dia akan menyediakan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, jangan fokus pada situasi dan keadaan yang akan melemahkan iman kita. Pandanglah selalu pada Tuhan yang berkuasa dan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dia sanggup melakukan segala perkara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat situasi, keadaan sekelilingmu, maka seringkali hal itu akan membuat saudara lemah dalam iman. Saudara menjadi takut, saudara menjadi putus asa, kecewa, bimbang. Imanmu bahkan bisa lenyap karena engkau terfokus pada keadaan situasi hidupmu. Fokus pada apa yang ada di dunia ini. Angin, badai, gelombang-gelombang yang menakutkan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan adalah memandang dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah pengharapan kita, Dialah kekuatan kita. Kepadanya kita dapat percaya dan akan mendapatkan pertolongan, kekuatan dalam hidup ini. Percayalah kepada Tuhan, pandanglah Tuhan. Jangan terfokus kepada apa yang ada di sekelilingmu yang dapat membuat engkau lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini sungguh luar biasa. Petrus berjalan di atas air. Karena apa? Karena kuasa Tuhan menopang dia. Kita pun dapat melakukan hal yang mustahil. Berjalan di atas air, dalam tanda kutip, yaitu melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang mustahil menurut pemikiran kita. Tetapi kita sanggup melakukannya. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa Tuhan Yesus Kristus menolong dan menopang kita, sehingga kita dimampukan olehnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat saudara senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dari renungan tentang kisah Petrus berjalan di atas air, yang menguatkan kami, memberikan kami makna untuk kami percaya kepada Engkau dengan sungguh. Bahwa bersama dengan Engkau kami dapat melakukan perkara yang besar, bahkan yang mustahil sekalipun. Dan agar kami melangkah dalam iman, serta tidak fokus pada situasi dan keadaan di sekeliling kami yang melemahkan iman kami. Melainkan kami terus percaya kepada Allah, percaya kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, agar iman kami terus memandang kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, sertai semua saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, untuk mereka selalu kuat dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai berjumpa
dalam renungan berikutnya. Haleluya.